Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ta'ala hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita di metode talaqin nahwa jilid yang ketiga tentang ibtida. Oke, sebelum masuk ke tentang ibtida, kemarin yang tentang bahasan kita ya, yakni tentang hamzah wasal, teman-teman ada yang kelewat ya. Yakni di bagian ini, bila kata dalam Al-Qur'an berharakat dhammah anidhah. Nah, ini ada yang ketinggalan yakni imdu, teman-teman. Di Al-Qur'an saya lupa masukin waktu itu ketika dibaca buku ya. Oke, yakni di surah Al-Hijr, teman-teman. Surah Al-Hijr ayat yang ke-65. Nanti bisa dilihat teman-teman, di sini ada fa'asri bi ahlika biqita'im minal laili wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu. Nah, di sana ada wamdu. Itu dia dibacanya imdiyu, semuanya imdiyu. Nah, dia menjadi imdu karena memang berat untuk menurut orang Arab, teman-teman. Itu ya satu ya, teman-teman. Masya Allah. Baik, kita mulai teman-teman untuk pembahasan ibtida yang sekarang. Baik. Apa itu ibtida? Ibtida yakni memulai bacaan. Ya, ibtida dibagi menjadi dua, ya, yakni ada ikhtibari, ada ikhtiari. Jadi singkatnya pokoknya ibtida itu adalah memulai bacaan. Kalau ikhtibari biasanya adalah ibtida yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya, atau mungkin nanti seorang ayah kepada anaknya atau siapapun itu yang untuk ngetes ya, nguji cara ibtidanya dalam suatu ayat atau memulai bacaan dalam suatu ayat gitu ya. Yaitu ikhtibari. Kalau ikhtiari yakni memulai dengan sengaja untuk melanjutkan bacaan. Nah, dibagi menjadi dua, teman-teman. Jadi kita sengaja aja. Nah, yakni ada ibtida idhofi, yaitu didahului oleh bacaan Al-Quran, lalu waqaf pada majelis yang sama. Ya. Yang boleh yakni ada tam, hasan, kafi. Yang tidak boleh adalah qabih, teman-teman. Nah, jadi kalau ibtida idhofi itu syaratnya adalah disebutkan ibtida idhofi kalau kita udah baca dulu. Jadi contoh kayak kita nih buka baca Quran, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Bismillahirrahmanirrahim itu kan berhenti. Nah, kita mau lanjut ayat yang kedua, Alhamdu. Nah, ketika baca Alhamdu itu disebut dengan ibtida idhofi. Nah, gitu teman-teman. Karena didahului oleh bacaan Al-Quran, lalu waqaf pada majelis yang sama. Waqaf, baca, waqaf, baca, waqaf, baca. Ketika baca itu idhofi. Nah, berbeda dengan ibtidah hakiki. Jadi kalau ibtidah hakiki terjadi pada permulaan bacaan, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, jadi kita baru banget baca. Jadi contoh teman-teman, semalam baru tidur. Nah, ketika tidur, subuhnya itu sholat subuh kemudian buka Quran ngaji. Baru banget mulai ngaji disebutnya ibtidah hakiki. Gitu teman-teman. Namun sama, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Apa yang boleh? Jika makna ayat tidak memiliki hubungan dengan kalimat sebelumnya. Yang tidak boleh memulai dari tengah tema yang akan membuat pendengar tidak mengerti dengan asal mula pembicaraan. Nah, bagaimana kita tahu kalau misalnya itu tema, awal tema ataupun tengah tema, kita bisa lihat dalam pengertian ibtida ya di bawah ini. Nah, keterangan-keterangan yang tadi boleh dan tidak boleh, yakni ada ibtida tam. Nah, ini yang boleh teman-teman. Jadi ketika teman-teman ya membaca Al-Quran, jangan langsung misal yang sering dilakukan oleh Indonesia itu adalah melihat halaman. Kebiasaannya tuh. Jadi kalau semisal halamannya sudah habis, nah kita tiba-tiba besoknya baca lagi halaman baru. Nah, ketika baca halaman baru tiba-tiba di tengah tema. Nah, kebiasaan orang-orang Indonesia itu seperti itu jangan dilakukan. Kecuali kalau memang itu setelah tanda ain itu boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak ada tanda ain itu tidak usah. Nah, ciri-cirinya gitu ya. Saya sebutkan, itu adalah ada tanda ain, teman-teman. Ya. Tanda ain itu biasanya adalah satu tema dalam Al-Qur'an. Kalau yang faham bahasa Arab, kalaupun tidak di ain nggak jadi masalah. Karena dia faham, oh ya nih, ketika melihat konteks ayatnya, itu dari ayat ini ke ayat yang berikutnya nggak ada hubungannya. Jadi boleh berhenti di situ walaupun tidak ada tanda ain karena dia ngerti bahasa Arab. Nah, tetapi untuk yang nggak ngerti bahasa Arab, sayangnya harus melihat tanda ain. Nah, singkatnya di sini ibtida tam. Apa itu ibtida tam? Memulai dengan satu kata dalam Al-Qur'an yang tidak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya, baik secara lafaz ataupun makna. Biasanya ya, ibtida di awal surah paling gampang.
Nah, kita lihat ya, setiap surah di surah-surah pendek itu selalu ada ain-ainnya, teman-teman. Contoh nih ya, saya buka Quran yang Indonesia, teman-teman. Nah, gini, misal kita pakai di sini yang perhalaman nih ya. Set. Nah, An-Nasr perhalaman. Nah, gini tuh. Misal Al-Kafirun, kul ya ayyuhal kafirun sampai tamat, lakum dinukum waliyadin. Ada tanda ain. Nah, tanda ainnya saya perbesar ya, teman-teman, sebentar. Supaya bisa dipahami oleh teman-teman semua. Jadi lihat di sini ya. Nah, gitu. Bismillah. Nah, lihat di sini. Tuh, ada tanda ain. Kalau misalnya kurang besar, saya perbesar dulu sebentar. Font Arabiknya kita perbesar jadi 40. Semisal seperti ini. Nah, ada tanda ain ya. Tuh, ada tanda ain. Jadi setelah selesai tema, ini satu tema Al-Kafirun tentang orang-orang kafir. Sampai di sini ain. Nah, setelah tanda ain, nah di awal tuh nggak ada tanda ain lagi kan? Udah aja. Biasanya memang di awal surah. Nah, kalau teman-teman selesai di lakum dinukum waliyadin, terus teman-teman mau bobo dulu pun nggak jadi masalah. Gitu. Sebagus-bagusnya seperti itu maksud saya ya. Sebagusnya teman-teman kalau mau berhenti memutus bacaan, misal memutus bacaannya dengan jeda yang lama. Entah teman-teman mau kerja dulu, atau teman-teman mau semisal berangkat ke suatu tempat atau gimana. Nah, teman-teman sebagus-bagusnya berhenti di tanda ain. Kemudian melanjutkan lagi setelah tanda ain, yakni ya ini surah An-Nasr. Surah ya An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath. Karena apa? Ketika teman-teman berhenti di lakum dinukum waliyadin, kemudian teman-teman melanjutkan ke idza ja, yang idza ja ini misal dibaca besoknya itu tidak ada hubungannya dengan Al-Kafirun. Gitu, teman-teman. Semoga mudah dipahami ya. Jadi teman-teman, sebagus-bagusnya berhenti bacaan, jangan nutut ke halaman kayak di bawah gini, misalnya gini, nggak boleh. Karena belum tentu di akhir ininya, nah di akhir sini, dia itu ada tanda ain atau enggaknya. Atau semisal, kalaupun teman-teman ya, enggak melihat tanda ain, semisal gitu kan, ngerti bahasa Arab, ya sah-sah saja sebetulnya kalau ngerti bahasa Arab. Oh ya, ketika melihat di halaman setelahnya itu, misal dia ayatnya tidak berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Oh, si ayat yang ini tuh udah apa namanya menerangkan tentang tema yang lain, nggak jadi masalah. Tetapi kalau teman-teman yang nggak ngerti bahasa Arab, biasanya ditandain aja berhentinya. Jangan menurut halaman Al-Quran. Kenapa? Karena nanti konteksnya kalau pendengar yang ngerti bahasa Arab akan kritis. Kenapa kau baca dari situ? Karena kalau misalnya baca dari situ, itu yang kamu sebutkan atau mereka atau kalian itu siapa? Apakah orang-orang kafir, orang Yahudi, orang beriman, orang-orang yang apa? Nah, ya harus diketahui dulu asal muasal mula pembicaraannya. Seperti itu. Contohnya ya. Jadi paling mudah kalau teman-teman mau memulai bacaan, baru banget baca, silahkan dari yang ibtida'nya tam. Lihat konteks ayatnya, biasanya setelah tanda ain, setelah tanda ain. Bukan pada saat tanda ain, setelah tanda ain ya. Kemudian, nah yang berikutnya yakni atau di surah lain yang dimana tanda ain atau tidak ada hubungannya dengan tema ayat sebelumnya. Contohnya di sini surah Hud ayat 24 25, teman-teman. Lihat ya 24 25. Lihat kita ayat 24-nya dulu ya surah Hud. Bisa kita lihat. Surah Hud itu surah ke-11, teman-teman. Ya, kita buka. Baris per ayat. Kita lihat maknanya sambil lihat maknanya ya. Nah, ini dia. Set. Nah, di sini ada tanda. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Ada tanda ain. Tuh. Tanda ain tadi apa? Menandakan bahwa satu tema telah selesai. Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran ketika memulai ayat 25? Nah, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Itu sudah beda lagi bahasan. Ya. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Enggak ada kan?
Ini kan perumpamaan, tiba-tiba ke Nabi Nuh. Nah, gitu ya. Sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Nah, ini nggak ada. Maka teman-teman, kalau sebagus-bagusnya, kalau teman-teman lagi ngimamin sholat, nah, selesaikanlah tadi tanda ain. Ataupun misalnya teman-teman nggak melihat tanda ain, kalau ngerti bahasa Arab, ya udah nggak boleh. Berhenti aja di ayat tersebut. Yang kalau misalnya ketika melihat konteks ayat berikutnya, itu nggak ada kaitannya dengan ayat yang telah kita baca sebelumnya. Gitu. Nah, tanda ain ini kan selesai. Nah, teman-teman sebagus-bagusnya menjadi imam, selesaikanlah di tanda ain. Jangan ya di tengah-tengah atau yang bukan tanda ain. Kalau misalnya teman-teman nggak ngerti bahasa Arab. Nah, nanti memulainya lagi setelah waladhdallin di setelah tanda ain, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin, untuk yang nggak ngerti bahasa Arab. Tapi kalau misalnya ngerti bahasa Arab, ngelihat konteks ayatnya itu memang tidak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, maka boleh. Gitu teman-teman ya. Dipahami dulu. Apakah haram? Hukumnya bukan haram sebetulnya, kurang elok aja gitu. Kurang elok aja kedengarannya. Gitu ya teman-teman. Jadi itu ya, daripada ibtidak tam. Jadi ibtidak tam itu bisa di awal surah atau setelah tanda ain. Karena sudah pasti kalau di awal surah setelah tanda ain. Sedangkan kalau teman-teman melihat ayatnya panjang kayak Al-Baqarah, pengen teman-teman mengulang hafalannya dalam sholat, maka silahkan mulailah di setelah tanda ain. Jangan di ujung halaman. Karena di ujung halaman belum tentu itu adalah tema yang baru. Gitu. Supaya tidak menjadikan pemahaman yang kurang pas gitu. Jadi ada kata hum, kum itu kepada siapa, hum itu kepada siapa, him itu kepada siapa, gitu. Supaya nanti maknanya itu menjadi komprehensif, jelas ya. Baik, itu tentang ibtidak tam. Sekarang ibtidak kafi, yaitu memulai di suatu kata dalam Al-Quran, dilihat secara makna masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya tuh. Maknanya masih berkaitan. Namun secara lafaz itu salah selesai. Tidak memiliki hubungan dalam hal ini, tidak diperbolehkan dalam ibtidah hakiki. Ingat tadi ya, ibtidah hakiki itu ya terjadi pada permulaan bacaan, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman semisal tidur semalam, ketika tidur semalam itu sebelumnya sudah membaca Quran, nah sebagus-bagusnya teman-teman sesudah baca Quran itu, lihat dulu ayatnya. Apakah ayatnya itu masih menggantung temanya atau enggak? Ya, biasanya setelah tanda ain gitu teman-teman. Tapi kalau semisal ketika ngelihat maknanya itu sudah selesai, maka ya boleh di situ. Jadi jangan berpatokan pada halaman ya teman-teman. Baik di dalam sholat atau menurut sholat. Nah, di dalam sholat teman-teman lihat yang ayat yang saya baca ini awal tema atau bukan. Karena kalau semisal teman-teman berhenti, ya berhenti memulai, tapi dia di tengah-tengah tema, nanti maknanya akan jadi rancu. Gitu teman-teman. Karena nggak tahu tuh asal mulanya pembicaraan tuh gimana. Nanti orang yang ngerti bahasa Arab bakal kritis soalnya gitu. Nah, kita lihat ibtidak kafi contohnya seperti apa. Nah, ini nggak boleh ya dalam sholat ataupun luar sholat. Contoh yang tadi surah Hud ayat yang ke-26-nya dan ke-27. Nah, ketika teman-teman misal karena udah lelah mungkin gitu ya, nggak ngelihat konteks ayatnya gitu kan. Teman-teman tiba-tiba baca di sini, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Tiba-tiba tutup Al-Quran, shadaqallahul azim. Nah ya, ketika shadaqallahul azim tidurlah. Nah, teman-teman ketika tidur itu konteks ayatnya masih menggantung kalau teman-teman besoknya melanjutkan di Allah ta'budu illallah. Kenapa? Karena gini, lihat sini. Hari ini lagi bicara, misal, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dia berkata, sungguh kepada kaumnya nih, catatannya kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Bobok lah di situ, selesai. Nah, besoknya ngaji lagi, ngajinya langsung ke Allah ta'budu. Nggak ada nggak ada asal muasal pembicaraan. Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Kamu tuh kepada siapa? Nah gitu maksudnya. Jadi agar kalian tidak menyembah selain Allah tuh kamu tuh kepada siapa? Nah maka teman-teman seharusnya bacanya dari walaqad arsalna, bukan dari Allah ta'budu illallah. Kalau teman-teman membacanya melalui ibtidah hakiki yang tadi contohnya,
tidur tiba-tiba ketika sudah nadhirum mubin tidur. Nah, aku udah tidur, besoknya Allah ta'budu. Nggak jelas nih. Yang disuruh supaya tidak menyembah selain Allah itu siapa? Kita kah atau siapa? Ternyata ini tentang Nabi Nuh yang berbicara kepada kaumnya. Maka sebagus-bagusnya teman-teman mulai dari walaqad arsalna, bukan dari Allah ta'budu. Kalau baru banget baca. Subuh langsung buka baca, tangan langsung dari Allah ta'budu gak boleh. Tapi dari walaqad arsalna, supaya nggak rancu maknanya. Paham ya? Gitu teman-teman. Nah, itu daripada ibtida kafi. Kalau ibtida hasan, yaitu memulai pada suatu kata dalam Al-Quran yang dimana berkaitan secara lafaz ataupun makna dengan kalimat sebelumnya. Dan hal ini tidak dibolehkan kecuali pada pangkal ayat saja jika dimulai dengan ibtida idhofi. Kalau idhofi apa? Idhofi itu adalah ibtida yang dimana memulai bacaan Al-Qurannya itu sudah tadi dilakukan dengan baca Quran terlebih dahulu. Nah, di sini ada di surah Al-Baqarah 219, teman-teman. Kita lihat dulu maknanya. Ya. Yuk kita lihat. Geser Al-Baqarah, Ali Imran lah tariknya supaya agak terlalu jauh. Kita ngegesernya. Al-Baqarah, apaan? Kita geser ke bawah. Set. Ya. 219. Nah, ini ya. Nah, lihat ayatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, terus ke bawah, tamat la'alakum tatafakkarun. Nah, kemudian fid dunya wal akhirah. Nah, ini kecuali kan tadi kalau dia berada di pangkal ayat. Jadi sebetulnya ibtida kafi ini adalah memulai pada suatu kata dalam Al-Qur'an yang dimana berkaitan secara lafaz ataupun makna dengan kalimat sebelumnya. Berkaitan nih, berkaitan. Nggak boleh kecuali pada pangkal ayat gitu teman-teman. Ini tuh sebetulnya masih nyambung lah alakum tatafakkarun tuh fi dunya wal akhirah tuh masih nyambung lah makna-maknanya. Memikirkan di dunia dan akhirat gitu loh. Nah, maka ketika menyambung seperti ini tetapi karena ada pangkal ayat maka boleh. Kalau misalnya dimulai dengan ibtida idhofi. Ya. Berarti kalau ibtida hakiki boleh nggak? Boleh nggak kalau misalnya ibtida hakiki? Nah, nggak boleh teman-teman karena tiba-tiba ke fi dunya wal akhirah. Ya, fi dunya wal akhirah. Kenapa? Karena konteks ayatnya masih menceritakan tentang ayat sebelumnya, masih nyambung. Gitu teman-teman, gitu ya. Ini yang ibtidah hasan ya. Jadi teman-teman memulainya itu boleh-boleh sah-sah aja kalau teman-teman memang lagi baca sebelumnya, udah baca dulu gitu. Kemudian setelahnya sampai nanti ketemu tanda ain barulah berhenti teman-teman. Kapan tanda ain itu muncul? Nah, ini ayat setelahnya wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Nah, di situ dia sampai ke bawah la'allahum tatazakkarun, baru ada tanda ain. Karena setelah ayat ini, pembahasannya sudah berbeda lagi. Dari nikah langsung ke tentang haid. Tuh gitu teman-teman ya. Masya Allah ya. Baik, itu ibtida hasan. Sekarang ibtida yang qabih, yaitu itu memulai ya, ini saya salah tulis, yaitu memulai pada suatu kata dalam Al-Qur'an yang dimana saling berkaitan secara lafaz dan maknanya serta bukan dari pangkal ayat. Kalau yang ini kan tadi pangkal ayat. Nih, ada pangkal ayatnya. Boleh sah. Kalau ini nggak ada, tiba-tiba teman-teman semisal baru juga baca banget, misal langsung ke falama tengah-tengah ayat, nggak boleh. Yang masaluhum nih ya, teman-teman, misal masaluhum kamatsaladzis tauqada naro gitu ya. Nah, ini kan ada ayatnya nih. Tiba-tiba teman-teman mulai dari falama, nggak boleh. Misal baru banget buka baca Quran nih, langsung falamma adha'at ma hawlahu zahaballahu binurihim. Nggak boleh. Karena apa? Karena kan kalau kita memulai harus jelas omongan kita dari awal seperti apa gitu. Ya. Nah, jadi jangan sampai teman-teman memulai dari tengah-tengah kalimat yang ada ayat tersebut ya. Contoh teman-teman ini kan ada innallaha la yastahi ayat riba masalah ma. Sampai sini ya, masalah misal. Teman-teman mulainya langsung dari ma, nggak dari innallaha. Pas buka baca Quran itu nggak boleh. Awas ya. Itu qabih, buruk karena ini menceritakannya harus lengkap ya. Baik, Masya Allah itu ya ibtida qabih, hasan, kafi dan juga tam. Insyaallah taala nanti kita ketemu lagi. Afwan ya, saling melengkapi saja. Kalau semisal ada penjelasan yang kurang berkenan, nanti silahkan ambil referensi dari guru-guru yang lain yang lebih mumpuni juga. Insyaallah taala ini hanya penjelasan besarnya saja yang saya dapatkan dari guru-guru saya dan juga sudah saya kasih footnote di situ.
Baik, makasih ya teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya di penjelasan berikutnya yakni tentang iltiqa as-sakinain teman-teman ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum.